Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam pembelajaran PKN kali ini, kita membahas tentang menyadari pentingnya kedudukan dan fungsi Pancasila dalam kehidupan bernegara, yaitu nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup mempunyai karakteristik yang terkandung dalam nilai-nilai Pancasila. Di antaranya yang pertama yaitu sila ketuhanan yang Maha Esa, yang mengandung pengakuan atas keberadaan Tuhan sebagai pencipta alam semesta beserta dengan isinya. Adapun pengamalan sila-sila dalam Pancasila, dalam sila pertama ketuhanan yang Maha Esa ini, yaitu untuk membina kerukunan hidup antar sesama umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa, yaitu menyangkut antara hubungan pribadi antara manusia dengan Tuhannya, mengembangkan sikap saling menghormati, kemudian kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing, tidak memaksakan suatu agama atau kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa kepada orang lain. Untuk karakteristik nilai daripada Pancasila, yaitu sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, mengandung rumusan yaitu mengakui kedudukan manusia yang sama atau sederajat antara persamaan hak dan kewajiban setiap manusia tanpa membeda-bedakan antara agama, suku, ras, antar golongan, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, dan lain-lain. Sedangkan dalam sila yang ketiga, yaitu Persatuan Indonesia, merupakan perwujudan dari paham kebangsaan Indonesia yang mengatasi paham perseorangan, golongan, suku bangsa, mendahulukan persatuan dan kesatuan bangsa sehingga tidak terpecah belah oleh sebab apapun. Sesuai dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Kemudian dalam sila yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan. Perwakilan merupakan sendi utama demokrasi Pancasila di Indonesia berdasarkan atas musyawarah dan asas kekeluargaan. Jadi dalam kehidupan bermasyarakat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan ini mengandung nilai-nilai dengan itikat baik, kemudian rasa bertanggung jawab, menerima dan melaksanakan hasil keputusan secara musyawarah, kemudian tidak memaksakan kehendak kepada orang lain, mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama, dilakukan dengan secara akal sehat, sesuai dengan hati nurani yang luhur, kemudian keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, nilai-nilai kebenaran dan keadilan, mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama, kemudian mempercayakan kepada wakil-wakil yang dipercayai untuk melaksanakan permusyawaratan. Sedangkan sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, merupakan salah satu tujuan kehendak daripada negara, yaitu mewujudkan tata masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Mengandung pengertian yaitu mengembangkan perbuatan yang luhur, mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotong royongan, kemudian mengembangkan sikap adil terhadap sesama, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, menghormati hak orang lain, suka memberi pertolongan agar orang lain dapat berdiri sendiri, kemudian menggunakan hak milik untuk usaha-usaha yang bersifat tidak memeras terhadap orang lain, kemudian tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bersifat pemborosan dan gaya hidup mewah, menggunakan hak milik untuk tidak bertentangan atau merugikan kepentingan umum, kemudian suka bekerja keras, suka menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan bersama, serta melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan keadilan sosial. Jadi dalam penjelasan ini ya,
kalian bisa catat ada apabila terdapat poin-poin pentingnya. Kemudian kalian buka di halaman 18 di buku kalian. Di situ di soal nomor 2, membiasakan perilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai kehidupan. Di situ ada 4 poin soal, poin 1 sampai dengan poin keempat. Contoh di poin ke-1 yaitu membiasakan perilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dalam lingkungan keluarga. Jadi perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dapat dilakukan dalam lingkungan keluarga, di antaranya contoh yang pertama yaitu taat dan patuh terhadap orang tua. Kemudian di poin yang keduanya kalian teruskan ya. Nanti setelah kalian jawab dari soal di poin 1 sampai dengan poin 4, yaitu membiasakan perilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dalam lingkungan masyarakat. Setelah selesai nanti seperti biasa kalian kirimkan hasil daripada tugas kalian ke saya. Tetap semangat belajar ya. Tetap berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa agar kita dapat kembali melaksanakan proses belajar mengajar secara langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.